Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang anggotanya terdiri atas yang pertama Sumarti, yang kedua saya sendiri Anissa Syahidah Syahwal, dan yang ketiga Huria Fadila Rusman. Di sini kami akan membahas tentang kontribusi mahasiswa dalam upaya pencegahan narkoba. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri Anissa Syahidah Syahwal, materi kedua akan dijelaskan oleh Saudari Sumarti, dan materi ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Huria Fadila Rusman. Adapun materi pertama yaitu pengertian narkoba atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaan obat-obat terlarang tersebut bisa terkena sanksi hukum. Yang kedua yaitu latar belakang. Kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari peran kaum intelektual atau peran mahasiswa. Intelektual atau kadang disebut cendekiawan dalam Al-Quran diungkap dengan kata ulul albab. Makna ulul albab yakni orang yang mempunyai daya pikir, daya tanggap yang peka, daya banding yang tajam, daya analisa yang tepat, serta daya cipta yang original. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah metode. Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif. Pertama adalah promotif. Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preventif atau program pembinaan. Pada program ini menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meringankan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Kemudian yang kedua adalah preventif. Program preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan, di mana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain, termasuk lembaga-lembaga profesional. Terkait lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan organisasi masyarakat, dan lainnya. Anti penyalahgunaan narkoba. Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya
tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya, yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh masyarakat. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk atau poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba tanpa merinci lebih dalam mengenai narkoba. Sekian, saya kembalikan ke pemateri ketiga. Jadi dalam mengatasi kecanduan narkoba semakin sulit bila pemakainya sudah menggunakan bahan atau zat yang berbahaya. Karena kenapa? Sudah ada efeknya langsung. Baik digunakan dalam sekali maupun berulang kali, baik dalam dosis yang rendah maupun tinggi. Jadi pengguna narkoba itu akan merasa nyaman, halusinasi. Jadi disinilah biasa timbul memengaruhi kondisi sosial. Jadi banyak terjadi pada pengguna narkoba, yaitu pencurian dan begal untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba lagi. Dan tidak hanya dari kondisi sosial yang terjadi, kondisi kesehatan pengguna narkoba pun menurun, yaitu membuat saraf putus atau rusak dan menyebabkan kematian. Adapun data pendukung upaya pencegahan penggunaan narkoba yang pertama adalah selektif pergaulan. Jadi biasanya teman adalah tempat memengaruhi ataupun menawari narkoba. Jadi sekitar 35% mahasiswa atau pelajar itu dipengaruhi oleh temannya di luar lingkungan sekolah ataupun kampus, dan ada juga di dalam lingkungan kampus atau sekolah. Dan uang sakunya dibelikan narkoba. Dan kemudian yang kedua adalah biasanya terjadi di kota besar atau biasa kita sebut kota metropolitan. Jadi kembali lagi kepada diri masing-masing, bagaimana dia bergaul dalam lingkungan kota. Contoh misalnya orang baru masuk ke kota, jadi tujuannya adalah untuk menempuh pendidikan, tetapi justru di sana terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi perlu kewaspadaan dalam memilih gaya hidup dan tidak mengikuti hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun kesimpulan, jadi secara umum implementasi mahasiswa dalam ranah masyarakat begitu penting. Bagaimana mahasiswa memberikan baktinya atau sumbangsi kepada masyarakat ataupun lingkungan dengan melihat segala situasi dan kondisi yang ada, berupa pengabdian mahasiswa yang dikenal dengan agent of change atau agen perubahan, yaitu mampu berkomunikasi, bersosialisasi kepada masyarakat, khususnya pelajar, untuk mengenai bagaimana upaya pencegahan narkoba dan mengeluarkan aspirasi kepada pemerintah. Adapun saran, jadi agar supaya kontribusi mahasiswa dalam upaya pencegahan narkoba berjalan dengan lancar dan tersampaikan kepada masyarakat, dan kembali lagi khususnya pelajar, untuk bagaimana memberikan sarana dan prasarana dalam edukasi atau pemahaman tentang bahayanya narkoba, dan tentunya perlu kebijakan pemerintah untuk bekerja sama. Baik, saya pembahas materi terakhir mewakili kelompok 2 untuk menutup presentasi materi PowerPoint yang kami bawakan. Sekian dari kami. Mari berdedikasi, berkolaborasi, berkinerja. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.